Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 58 Bengkulu Utara, yang kami hormati Bapak CGP kita Sri Warsono MPD, beserta Ibu Bapak Guru SMP Negeri 58 Bengkulu Utara yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan salah satu kegiatan kita pada hari ini, yaitu Destinasi Aksi Nyata Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 58 Bengkulu Utara dengan tema Budaya Positif. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Iya, udah, Pak. Ibu bapak yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada kali ini, saya akan bacakan susunan acara Destinasi Aksi Nyata Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Yang pertama pembukaan, yang kedua untuk acara doa tadi sudah disampaikan. Sambutan kepala sekolah juga sudah disampaikan pada destinasi sebelumnya oleh calon guru penggerak sebelumnya. Selanjutnya ke acara inti dan terakhir penutup. Untuk membuka acara ini pada sesi yang kedua, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara diseminasi yang akan dibawakan oleh Pak Sri Warsono MPD dapat berjalan dengan lancar. Langsung kita masuki acara inti, yaitu penyampaian Destinasi Aksi Nyata Modul 1.4 oleh calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 58 Bengkulu Utara dengan tema Budaya Positif yang langsung akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Sri Warsono MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih semangat. Coba kita mulai dulu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan apa yang kami terima dalam kegiatan latihan. Kemudian kegiatan pada hari ini adalah sesuai dengan judul kita, yaitu alhamdulillah saya sebagai guru penggerak yang kedua di sekolah kita ini bersama Ibu Devita, yang sebelumnya sudah ada Ibu Atania Rasbina, itu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-5, dan alhamdulillah sudah selesai, mungkin sudah panen hasilnya, tinggal sertifikatnya. Sekali lagi untuk SMP kita, tepuk tangan untuk Ibu Atania. Kemudian kami juga tergerak untuk bergerak. Selanjutnya nanti kami pengen menggerakkan semua Dewan Guru dan keluarga besar SMP Negeri 58 Bengkulu Utara ini untuk bisa mengikuti jejak Ibu Tania, mengikuti jejak Ibu Devita dan saya. Mudah-mudahan seluruh tenaga pendidik di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara menjadi tenaga didik yang profesional dan handal, sehingga SMP Negeri 58 Bengkulu Utara semakin dikenal di Bengkulu Utara. Setuju? Setuju, semangat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan modul yang saya selesaikan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan modul
dan ini sampai pada tahapan modul 1.4 sebagai aksi nyata tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini perlu kita tanamkan di sekolah kita agar apa? Agar anak-anak kita terbiasa dengan berperilaku yang positif. Jadi berperilaku dengan landasan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Untuk itu, marilah kita mulai dengan diri kita sendiri. Ya, sebagai seorang guru. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tugas seorang guru adalah menuntun. Ya, bukan hanya mendidik. Jadi menuntun laku siswa sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam, untuk mencapai keselamatan hidup, kesejahteraan hidup yang setinggi-tingginya di masyarakat. Itu tujuan kita. Jadi kita hanya sebagai among. Among itu yang ngomong, among itu yang mendidik, among itu yang mengasuh. Begitu. Jadi kita dituntut untuk sabar, sangat sabar. Kita hanya boleh memberikan suatu contoh, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa seorang guru harus memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi ketika kita sebagai guru berada di depan, maka kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-murid di sekolah. Dan teladan ini bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi hanya juga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita bisa membaur bersama-sama dengan anak-anak. Kita bisa berbagi rasa, kita bisa berkolaborasi untuk mensukseskan, untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga nanti terwujud seorang pelajar yang memiliki jiwa nasionalis, jiwa mandiri, bertanggung jawab, seperti itu. Seperti profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu tuturi handayani. Nah, ketika kita berada di belakang, maka kita harus bisa memberikan semangat ketika anak-anak kita terpuruk, ketika anak-anak itu ada masalah. Jangan justru kita membebani dengan omelan kita, jangan membebani dengan maki-makian kita. Jadi kita dituntut untuk selalu membimbing, mendidik, mengarahkan agar tercapai cita-cita sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh anak. Kemudian yang kedua, perkenalkan, ini adalah Bapak Tawani sebagai fasilitator kami yang mengawasi kami dalam kegiatan CGP dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan kami nanti sampai akhir juga diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan. Kemudian Ibu Tri Septiani MTBD adalah sebagai pengajar praktik. Dia bertugas di sekitar tahun, tepatnya di Putri Hijau. Dia kepala TK, pengajar praktik. Kemudian saya sendiri adalah Bapak Sri Warsono yang sudah bertugas di sini kurang lebih 3 tahun sambungannya, tapi dari awal saya sudah di sini begitu. Kemudian yang menjadi latar belakang kami menyampaikan budaya positif adalah bahwa yang pertama adalah murid pada dasarnya tidak menyukai dengan adanya peraturan, itu karena biasanya itu peraturan itu sangat mengikat, terikat begitu, dan biasanya itu harus seperti itu peraturan. Jadi murid karena takut itu, sehingga kita nanti akan menanamkan budaya yang positif dengan nilai-nilai kebajikan, dengan contoh-contoh yang baik. Nanti murid bukan lagi peraturan. Kemudian murid pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman, itu pasti. Kalau kita melanggar peraturan di sekolah kita, nanti anak-anak pasti nanti kalau nggak masuk pasti kena denda. Kalau nggak ngawal pakaiannya berarti nanti akan suruh balik sendiri. Itu adalah yang melatari belakang kami untuk menanamkan penerapan budaya positif di sekolah.
Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi ialah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid. Karena dengan adanya nilai-nilai yang baik dan nilai yang positif pada anak itu akan memunculkan motivasi yang ada pada diri anak itu sendiri untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan kita bertindak bukan karena orang lain, kita bertindak bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi kita bertindak karena memang betul-betul dari kemauan kita sendiri. Nah, itu yang latar belakangi agar di SMP Negeri 58 ini bisa tercermin, bisa tertanam budaya positif. Kemudian tujuan aksi nyata yaitu menerapkan konsep budaya positif serta pemahaman kita sebagai seorang guru mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu intinya. Jadi saya dan bersama Ibu Devita ingin menerapkan konsep-konsep budaya positif yang sudah kami dapatkan dari kegiatan pembelajaran calon guru penggerak angkatan 7 ini. Yang pertama, fokus yang pertama itu menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan penanaman budaya positif itu diharapkan murid itu bisa lebih mandiri, kemudian bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Jadi jangan nanti ketika ditanya itu kan, ketika kenapa kamu nggak pakai sepatu hitam nak, anu pak, nggak, tidak lagi seperti itu. Tapi begitu kita panggil, dia langsung berbicara sama kita, Pak mohon maaf Pak, saya pakai sepatu warna putih karena kemarin pergi kehujanan. Artinya dia tidak, sebelum kita tanya dia udah tahu jawabnya. Nah itulah tujuan kita seperti itu. Begitu. Bukan kalau kita nggak gerak atau kita nggak bentak dulu baru bergerak. Kemudian menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri. Murid yang merdeka dan disiplin diri. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Sehingga setelah terciptanya murid yang mandiri bertanggung jawab, kemudian merdeka dan disiplin diri, dan harapan terakhir bahwa bisa bertumbuh kembang budaya positif di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara ini seperti itu. Kemudian yang menjadi tolak ukur kami melakukan kegiatan diseminasi ini adalah terciptanya budaya positif melalui terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa dan berkolaborasi bersama guru, mata pelajaran, dan wali kelas. Jadi ketika kita mau menerapkan budaya positif itu kita harus melibatkan siswa semuanya. Dimulai dari kelas, nanti baru kalau semua kelas sudah bisa membuat keyakinan kelas, baru nanti kita keyakinan sekolah kita. Nah nanti saya, kalau tadi sudah disampaikan Bu Devi tentang bagaimana membuat keyakinan kelas, sekarang nanti kalau setuju, kalau ada waktunya, saya akan memandu untuk membuat keyakinan sekolah. Kira-kira Pak Ibu setuju apa tidak? Setuju? Benar-benar setuju atau tidak? Setuju. Kemudian lini masa atau langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan diseminasi tentang pentingnya budaya positif ini sekaligus penerapannya di sekolah kita ini. Kemarin kami udah sama Bu Devita udah mohon izin, kami mohon untuk menyampaikan diseminasi ini tentang penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Kemudian yang kedua, langkahnya itu berkoordinasi dengan rekan guru untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemarin juga udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, kemarin kami udah menyampaikan pada Ibu Kepala Sekolah untuk bisa kawan-kawan menghadiri kegiatan ini sehingga apa yang kami sampaikan bisa didengarkan oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kalau bisa nanti kita sama-sama bisa berbagi praktik baik semuanya. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak.
Kemudian kami juga dukungan yang dibutuhkan untuk mensukseskan budaya positif dan penerapannya di sekolah adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya selaku pemegang kebijakan di sekolah. Jadi kami juga meminta dukungan Bapak Kepala Sekolah bahwa apa yang kami lakukan semata-mata bukan untuk saya sendiri, bukan untuk Ibu Devita, tapi semata-mata untuk kemajuan sekolah kita. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian juga rekan-rekan Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah, karena kita nanti saling berkomunikasi, saling berbagi dan berkolaborasi. Ya, tentunya kolaborasinya yang baik-baik, jangan berkolaborasi yang jelek-jelek, jangan mengumpat, jangan kita itu menghibah, itu tidak baik. Nah, budaya seperti itu tidak ada di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Kemudian juga yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang sekolah untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian, nah berikutnya adalah kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif tentang keyakinan kelas. Jadi yang kami sampaikan sebenarnya tentang keyakinan kelas, tapi nanti kalau ada waktunya saya akan memandu untuk membuat suatu tentang keyakinan sekolah. Kemudian yang menjadi konsep utama pada penanaman budaya positif di sekolah kita yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi sebagai tujuan akhir untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Kita akan mulai dari yang pertama, pendidikan dengan paradigma baru. Artinya bahwa pembelajaran yang dirancang ini dengan prinsip diferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa serta mendukung bahwa setiap siswa belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan karakteristiknya masing-masing menuju terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagai seorang guru dengan adanya paradigma baru ini, guru dituntut untuk selalu bergerak. Dalam artian kita selalu mendekati anak, gitu. Ketika kita mengajar, ketika anak kita itu ada yang kira-kira mau mengganggu kawannya, kita lebih mendekati, begitu. Mudah-mudahan dengan kita dekati, anak itu akan merasa, saya diperhatikan. Nanti saya kalau nggak ini seperti ini, dia udah mulai belajar seperti itu. Itu belum disiplin. Baru malu ya. Jadi kata-kata disiplin. Kemudian keyakinan itu juga sifatnya tidak memberatkan. Itu keyakinan, tidak memberatkan. Beda dengan peraturan. Peraturan itu mau yang setuju mau nggak setuju tetap perlakuannya sama seperti itu. Nah, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini berarti kan itu cara mendisiplinkan seperti itu, harus mendapatkan kepatuhan. Berarti ini ada erat kaitannya dengan aturan, erat kaitannya dengan hukuman. Kenapa seperti itu? Disiplin selalu dihubungkan dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti kalau tidak disiplin, kata Bu Desi tadi kan, tidak malu datang terlambat. Berarti kan itu kan kalau datang terlambat berarti tidak nyaman begitu. Gitu. Tapi kalau memang dasarnya kita itu tidak patuh, berarti kita tidak disiplin. Berarti untuk menanamkan budaya itu susah. Kenapa susah? Karena tidak keluar dari dalam diri kita.
Kalau di SMP 58 tidak ada yang tidak disiplin, semuanya disiplin. Alhamdulillah. Setuju Pak Ibu? Setuju. Kau udah lulus semua kira-kira? Hah? Udah lulus semua? SBK dulu. SBK dulu. Siapa kita? SMP 58. Kurang kompak. Siapa kita? SMP 58. SMP 58. Siapa kita? SMP 58. SMP 58. Inovatif, menyenangkan, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Nah, itulah yang kita. Siapa kita? SMP 58. Siapa kita? SMP 58. SMP 58 kreatif, inovatif, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, itu adalah salah satu yang bisa menimbulkan semangat kembali, begitu. Kemudian untuk meningkatkan disiplin ini kita menggunakan pendekatan dengan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri untuk menimbulkan kepercayaan atau pembentukan kepercayaan diri kita. Jadi dengan kontrol ini mudah-mudahan pada diri anak nanti akan tumbuh motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi motivasi yang berada dari dalam tubuh sendiri, bukan karena suruhan, bukan karena dia takut, begitu. Kemudian tujuan disiplin kita adalah menciptakan suasana yang nyaman tanpa ada bujukan, tanpa ada rayuan atau paksaan, tetapi timbul dari dalam diri. Jadi kata tadi, kalau kita contohkan, kita mempunyai suatu barang dan barang itu sangat berharga dalam hidup kita. Nah, ketika barang itu kita genggam kuat-kuat, nah nanti kan coba buka tangannya seperti itu. Ketika kita itu tidak memiliki prinsip, tidak memiliki disiplin yang kuat, tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk mempertahankan apa yang kita yakini bahwa yang kita genggam sangat berharga dari kita, maka dengan bujukan, dengan rayuan itu akan bisa dibuka. Kemudian selain itu, untuk menciptakan suasana, menciptakan budaya positif ini, setiap manusia ini memiliki dasar kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap orang itu harus bisa bertahan hidup. Tujuan bertahan hidup untuk apa? Macam-macam. Kalau di IPA khususnya, apa tujuan adanya bertahan hidup? Misalnya untuk menurunkan keturunannya, agar keturunannya tidak punah, begitu. Agar ada regenerasinya. Nah, itu kebutuhan manusia. Itu mau tidak mau, begitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu butuh kasih sayang. Jadi anak itu misalnya di kelas itu kan macam-macam itu. Ada yang malas-malas, ada yang cuma diam, ada yang memang periang. Nah itu kan memiliki kebutuhan masing-masing dan itu tidak dimiliki oleh setiap orang, begitu. Misalnya saya contohkan di kelas 7A, 7B. 7B itu si Yohana itu berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya. Kebutuhannya itu berbeda. Dia harus memberikan, kita sebagai guru memberikan perlakuan khusus gitu. Ada anak-anak yang memang autis tapi dia ngerti begitu. Ngerti, dengan kesibukannya dia ngerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah itu berarti kita butuh kasih sayang dan rasa diterima gitu. Jadi kita itu tidak boleh mengucilkan atau kita itu tidak boleh mengolok-olok, karena pada dasarnya bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan atau kuasa. Jadi power. Jadi seseorang itu mungkin akan merasa berkuasa. Kalau ketika dia berkuasa, dia itu mungkin akan bisa memperlakukan dirinya sendiri seperti ini, perlakukan temannya seperti ini, begitu. Jadi kekuasaan juga merupakan kebutuhan hidup manusia.
Jadi ketika kita menjadi ketua kelas, mungkin kita pengen dipercaya, pengen bisa mimpin teman-temannya, bisa mimpin, memberitahu teman-temannya, bukan menggurui gitu. Sama dengan seperti saya di depannya bukan lebih baik dari Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin menularkan apa yang saya punya dan apa yang saya tahu untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tidak menggurui, tidak mengajari, seperti itu, bukan berkuasa. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Jadi setiap orang memiliki kebebasan, baik itu kebebasan untuk menyampaikan unek-uneknya, kebebasan menyampaikan masalahnya, menceritakan masalahnya, kebebasan mengeluarkan ekspresi yang ada dirinya, kebebasan untuk mengeluarkan semua kemampuannya, baik itu kemampuan yang ada dia miliki atau kemampuan dia berkolaborasi. Itu adalah kemampuan yang dia punya, itu bebas. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak juga pengen senang-senang. Ya, jadi ketika kita itu diberi tugas terlalu banyak, mungkin agak rasa jenuh. Jadi ada kalanya kita itu diberi waktu rehat. Ketika kita belajar, kita udah jenuh dengan pikiran-pikiran yang persoalan-persoalan yang mengganggu, kita perlu adanya hiburan, kayak ada ice breaking seperti itu. Itu adalah salah satu upaya untuk menimbulkan kesenangan, keceriaan kembali, meningkatkan motivasi kembali, memunculkan motivasi kembali. Kemudian yang selanjutnya, nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka harus ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Tetapi kadang motivasi itu bukan datang dari diri kita sendiri, tapi datang dari orang. Begitu. Makanya ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Mana yang lebih baik Bapak Ibu sekalian? Yang eksternal apa internal? Iya, yang internal. Ketika motivasi sudah berasal dari internal, maka kita akan melakukan sesuatu dengan enjoy. Seberat apapun, sesusah apapun, serumit apapun, enjoy aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi untuk melakukan sesuatu karena yang pertama itu menghindari hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada sebabnya. Yang pertama, berarti ada sebabnya. Sebabnya apa? Supaya tidak dihukum. Jadi menghindari hukuman. Kalau saya nanti tidak sekolah, saya pasti kena marah. Kalau saya tidak menggunakan baju yang lengkap ketika upacara bendera, pasti saya suruh membuat barisan sendiri. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu atau kita termotivasi karena ada imbalannya. Oh, kalau nanti kita ikut lomba, nah kita akan mendapatkan hadiah. Kalau nanti saya masuk kelas itu, saya akan mendapatkan juara. Kalau dapat juara, nanti akan mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang harus kita punyai pada diri kita, itu melakukan sesuatu karena menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, terus siapa yang mau menghargai kita? Ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri, nanti kita akan melakukan tugas itu dengan baik. Jadi motivasi ini sebaiknya harus kita tanamkan dari dalam kita sendiri, supaya nanti motivasi yang timbul memang betul-betul kesadaran kita sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, atau bukan karena ada imbalan atau kepatuhan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti tadi Pak saya katakan bahwa hukuman ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena hukuman ini biasanya menyakitkan. Karena mau tidak mau harus kita lakukan. Itu hukuman. Kemudian hukuman pasti kita rasakan tidak nyaman. Gitu. Kamu harus seperti ini. Kamu keluar sana, keliling lapangan 5 kali, seperti itu. Itu sebenarnya
kalau dalam dirinya itu nggak mau gitu. Tapi karena kena hukum, ya mau tidak mau gitu. Itu sudah menyakitkan atau dipermalukan di teman-temannya. Ini loh anak ini loh, sudahlah anaknya itu nggak pernah masuk, nggak pernah ini seperti itu. Nah itu juga merupakan hukuman. Kemudian biasanya orang yang dihukum selalu menyembunyikan kesalahan. Kemudian orang yang dihukum biasanya dia rendah diri, menutup diri dari pergaulan. Harus dibentak dulu, harus dilempar dulu. Itu merupakan konsep disiplin yang gagal sebenarnya. Walaupun dalam waktu yang kurun lama itu bisa berhasil, tapi itu tidak baik. Kalau bisa memang kita tinggalkan. Gitu loh. Tapi bukan berasal dari dalam dirinya, tapi karena dari luar gitu. Kemudian penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas anak. Kenapa mematikan kreativitas anak? Karena tidak timbul dari dalam diri kita, hanya semata-mata. Jadi ketergantungan, bergantung gitu. Karena Pak Tony yang nyuruh, nah saya kerjakan. Atau karena Bu Aryani yang nyuruh, saya kerjakan begitu. Kemudian penghargaan ini merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena tadi itu dia melakukan karena ada imbalannya. Hukuman ini dampaknya negatif, kemudian penghargaan itu dampaknya adalah netral. Gitu. Sekarang kita bedakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang akhir adalah restitusi, begitu. Jadi hukuman murid akan menjadi rendah diri dalam jangka waktu yang panjang. Itu kalau hukuman. Jadi akan selamanya akan teringat. Sebagai contoh tadi Bu Isti, dari dulu cukup seperti itu sampai sekarang ingat. Gitu. Jangka panjangnya seperti itu, teringat terus. Ya membekas dan apalagi yang hukuman yang sifatnya menyakitkan. Hukuman yang sifatnya itu memaksa gitu. Sebenarnya Bu Isti itu nggak mau dulu tuh disuruh-suruh, nggak mau. Tapi karena kepengen bapaknya itu anaknya pinter, ngerti bedanya F sama V, maka mau tidak mau harus dikerjakan seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru. Gitu. Berarti ada dampak positifnya walaupun jangka waktu yang panjang. Gitu. Sudah minta maaf berkali-kali, tapi diulangi juga berkali-kali. Kemudian tidak diharapkan. Jadi hukuman ini sebenarnya tidak diharapkan oleh yang menerima hukuman. Tapi kalau hukuman tadi yang bersifatnya jangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu lebih percaya dan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita berkonsekuensi, jika melakukan hukuman konsekuensinya ini. Kemudian tidak diharapkan. Jadi kalau tidak diharapkan itu hukuman, itu tidak diharapkan. Tapi kalau kita udah tahu, berarti kita sudah mengetahui konsekuensinya. Artinya kalau kita tidak melakukan, nanti itu berarti itu konsekuensinya. Kemudian restitusinya gimana? Yang melakukan dari diri kita sendiri, gitu. Bukan karena kalau tadi tidak diharapkan perlakuan memaksa, perlakuan untuk menghafalkan huruf tadi, sebenarnya tidak diharapkan, gitu kan? Tetapi karena kita tahu konsekuensinya, oh nanti kalau itu akan seperti itu, gitu. Tapi kalau udah tahu restitusinya itu, udah paham dengan dirinya sendiri, gitu. Jadi sebelum disuruh dia udah melakukannya, begitu. Makanya ketika anak dipanggil, kita Pak, maaf Pak saya terlambat datang, itu sudah merupakan suatu restitusi positif, seperti itu. Jadi kenapa kamu tidak upacara? Kenapa kamu tidak? Atau dicari-cari dulu sampai keliling-keliling itu. Kemudian hukuman itu dibuat oleh, kalau di sekolah dibuat oleh guru, atau dibuat oleh kepala sekolah, atau dibuat oleh pemangku kebijakan. Tapi kalau konsekuensinya itu dibuat oleh guru dan murid, itu konsekuensinya kalau di sekolah. Ya di kelas lah khususnya. Nanti kalau di sekolah itu dibuat oleh seluruh warga sekolah. Kemudian restitusinya dibuat sendiri oleh siswa sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi tidak ada campur tangan guru lagi.
begitu. Dia memang betul-betul dia yang membuat konsekuensi, dia yang mentaati konsekuensi itu, dia yang buat keyakinan, dia yang mentaati keyakinan sendiri, begitu. Kita hanya mengawasinya, gitu. Kita hanya memantaunya supaya keyakinan yang dia buat sendiri itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian hukuman ini biasanya membenci peraturan. Saya benci itu. Kenapa harus pakai sekolahnya harus pakai sepatu warnanya hitam? Itu biasanya pelaku yang dihukum itu seperti itu. Dia akan membenci peraturan. Kenapa kendaraan harus menggunakan helm? Gitu. Padahal kan kendaraan nggak usah pakai helm kan bisa. Gitu. Tapi itu tuh harus mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensinya dengan membenci peraturan itu lebih menghormati peraturan. Oh, peraturannya sekolah seperti ini, makanya jangan dilanggar. Seperti itu konsekuensinya. Kemudian menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita bisa menghormati diri kita sendiri, maka kita bisa menghormati orang lain. Jadi yang buat peraturan pasti kita akan hormati. Gitu. Kemudian hukuman ini memiliki dampak yang negatif, itu udah otomatis dampaknya negatif karena menimbulkan bekas yang luka, biasanya seperti itu. Kemudian konsekuensinya berdampaknya netral, itu penting kita melakukan ya sudah, begitu. Tidak akan mendapatkan hukuman. Gitu. Tapi bukan beda dengan kita melakukan itu dengan dari dalam kita sendiri dilandasi dengan hati nurani kita. Kemudian dampak yang ditimbulkan ini adalah dampak netral. Kemudian kalau restitusi itu adalah dampaknya adalah positif. Kemudian apa itu restitusi? Bapak Ibu, ada yang masih ingat restitusi? Bu Tania, restitusi Bu? Suka sama suka? Suka sama suka. Maksudnya gimana Bu? Ya, memang benar seperti itu. Jadi restitusi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita itu mencari kesalahan siapa yang salah, tapi lebih bagaimana kita itu solusinya masalah itu selesai, begitu. Dan itu bukan dari orang yang lain yang menyelesaikan, tapi dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwa itu kalau itu salah, kita sadar untuk memperbaiki kesalahannya, gitu. Dan itu timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena dibujuk, atau bukan karena dirayu-rayu. Itu restitusi. Oke, nanti ujung-ujungnya penanaman budaya positif itu adalah pada restitusi. Nah, kemudian untuk dapat tercapainya suatu restitusi dan budaya positif di sekolah, maka ada 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini mungkin Bapak Ibu sekarang pada posisi kontrol yang mana? Itu ada penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bapak Ibu pada posisi mana sekarang? Biasanya pada posisi mana? Pada posisi pemantau, alhamdulillah. Memang kita diharapkan kalau bisa itu kita sebagai manajer. Tetapi untuk mencapai itu semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Minimal kita itu sebagai pemantau. Karena dengan memantau itu kita tidak akan menyalahkan
anak-anaknya. Tapi kalau kita itu sebagai penghukum udah jelas. Jadi yang namanya menghukum itu tidak baik. Itu budayanya budaya negatif. Dan identitasnya tadi kalau menghukum itu adalah identitas yang gagal. Gitu. Kemudian yang kedua juga membuat rasa bersalah. Kalau menghukum misalnya seperti ini, kita dengan suara yang keras, kita dengan suara yang membentak, menghardik. Yang tidak pakai lengkap upacara silakan baris di sana, buat barisan sendiri, gitu. Nah itu berarti kita menghukum. Nah itu tidak baik sebenarnya. Gitu. Tapi kita lakukan, kenapa? Karena masih merupakan peraturan sekolah Pak Brida, bukan merupakan keyakinan sekolah, masih peraturan sekolah. Dan kita bagaimana nanti semua dewan guru dan semua Bapak Ibu warga sekolah itu menggiring peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Jadi ketika dia melakukan salah, pasti dia sudah berbuat sendiri, tidak usah disuruh. Dan sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit anak-anak yang tidak menggunakan pakaian lengkap itu kan biasanya udah langsung ke sana sendiri, Pak. Yang terlambat sudah sendiri, walaupun masih tetap kita pantau gitu. Sama dengan piket juga seperti itu. Walaupun Bu Desi itu langsung teriak-teriak, memantau, memanggil berdiri, tetapi ketika dia udah sadar dengan apa yang dia yakini, bahwa misalnya hari ini saya piket di bawah ketapang, karena dia yakin bahwa itu tugas kita, udah kita laksanakan, tidak usah disuruh-suruh, udah. Nah itu beda, gitu. Ya, seperti itu. Jadi menghukum itu tidak ada baiknya. Jadi merupakan posisi kontrol yang tidak berhasil. Itu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini juga sebenarnya identitasnya juga masih identitas yang gagal. Merasa bersalah seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Bapak kecewa sama kamu. Seperti itu. Udah berapa kali kamu melakukan seperti ini? Apa yang bisa saya katakan dengan Pak Rehono bisa seperti itu? Kalau seperti ini terus, nanti Bapak malu. Gitu. Jadi dengan kita merendah, tapi seolah-olah kita menyalahkan diri kita sendiri, nanti anak akan merasa bersalah. Gitu. Dia akan merasa dirinya itu bersalah dengan apa? Dengan pria yang dia lakukan. Jadi kita itu dengan kata-kata yang tidak kasar, kata-kata yang lembut, tetapi lebih kita itu menyalahkan kita sendiri, begitu. Menyalahkan Bapak Ibu guru. Dia nanti akan merasa, aduh kasihan sama ibu Tania, udah seperti itu kok aku masih melakukan seperti ini. Jadi dia merasa bersalah. Begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah sebagai teman itu juga sebenarnya udah kontrolnya positif, tapi sebagai teman itu lebih kita itu rasa menghargai itu kurang dengan adanya keyakinan, karena kita itu pasti merasa akan dibela terus dengan Bapak Ibu guru karena merasa teman itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah ini harapannya Bapak Ibu, ini sebagai pemantau, ini juga identitasnya sudah sukses, tetapi masih kita sebatas memantau. Jadi kita hanya menanyakan, kita hanya ini konsekuensinya apa begitu, tapi belum menyelesaikan, gitu. Belum menyelesaikan masalahnya, gitu. Nanti akan ada videonya bagaimana yang memvalidasi kesalahan, bagaimana yang menstabilkan bagaimana menyelesaikan sendiri. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu guru, kita sebenarnya nanti digiring ke sana sini untuk bisa menjadi manajer pembelajaran di kelas maupun manajer di sekolah. Jadi kalau udah menjadi manajer di pembelajaran, ini bisa sebagai posisi kontrol yang tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini identitasnya adalah sukses. Ya, jadi kalau udah posisi manajer, jadi kita tinggal menanyakan, nanti anak sendiri akan
berkata salahku ini Pak, saya akan memperbaiki kesalahan ini Pak dengan cara apa? Dengan cara ini misalnya. Misalnya seperti ini. Fungsi kontrol sebagai manajer seperti ini. Misalnya kan tidak mengerjakan tugas. Kita tanyakan, kamu kenapa nak? Maaf Pak, saya tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Seperti ini, begitu. Terus konsekuensinya bagaimana kalau tidak mengerjakan tugas? Apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kalian? Sudah Pak, tahu Pak tidak mengerjakan tugas, misalnya membersihkan atau membantu teman piket di lain hari, begitu. Nah, kapan kamu mau melakukan? Besok Pak. Nah itu udah merupakan post kontrol sebagai seorang manajer. Tanpa kita itu meminta, dia udah tahu jawabannya, udah tahu penyelesaiannya sendiri, begitu. Itu adalah posisi kita kalau kita sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol, ini yang penghukum. Ini seperti ini, misalnya yang menghukum biasanya bilangnya seperti ini, berdiri kamu di sana, atau buat barisan sendiri, taati peraturan sekolah. Hari ini hari apa? Tapi dengan nada yang keras, itu menghukum. Posisi kontrol dengan menghukum. Beda dengan membuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, berapa kali udah Bapak peringatkan, tapi dengan nadanya itu melembut kita, begitu. Kemudian Bapak kecewa dengan kamu nak. Terus misalnya kalian seperti ini, terus Bapak kecewa. Jadi kita itu merasa itu bahwa kita itu nggak puas dengan diri yang jangan dia lakukan. Kita merasa bahwa dengan dia lakukan kita itu merasa bersalah. Dengan demikian dia akan merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, misalnya perkataan yang sering kita ucapkan kan, sekarang salah nggak apa-apa, besok jangan diulangi. Ayolah, buat bangga Bapak. Tetap semangat, itu sebagai teman. Jadi tetap walaupun dia salah tidak dimarahi, tetapi kita beri semangat, tapi dengan kata-kata yang lembut. Kemudian kita itu lebih ke akraban. Itu kalau kita sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, misalnya kalian udah melakukan kesalahan, kamu tahu peraturan dan bagaimana konsekuensinya. Itu kok sebagai pemantau, kita memantau dengan mentaati menanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang manajer, misalnya seperti itu, apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kapan itu kamu lakukan? Gitu. Nah itu adalah kata-kata yang sering diucapkan sebagai manajer. Jadi kalau untuk menghukum dan membuat rasa bersalah, ini identitasnya adalah menghukum identitasnya, dan rasa bersalah identitasnya gagal. Kemudian sebagai teman dan pemantau itu identitas sukses, tetapi belum 100% sukses. Baru sukses tapi masih ada, dia merasa belum dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau manajer ini identitasnya sangat sukses sekali. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Begitu. Iya, kalau peraturan ada konsekuensinya. Kalau keyakinan, iya, dari internal. Kata utannya seperti itu. Jadi kalau peraturan itu karena bukan dari dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau keyakinan itu adalah faktor internal yang memang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi bisa seperti ini. Mengapa setiap hari Senin siswa-siswa harus memakai baju biru putih dengan atribut lengkap ketika upacara bendera? Gitu. Nah, harus memakai baju biru putih dengan atribut lengkap itu yakin. Gitu. Kalau nggak yakin, nanti pasti akan kena konsekuensinya gitu. Nah, itu keyakinan. Gitu.
Kemudian, mengapa kita harus menggunakan helm ketika naik motor? Nah, kenapa? Kalau tidak pakai helm nanti ditangkap Pak Polisi misalnya. Kalau tidak pakai helm jatuh, kepalanya bisa pecah. Nah itu yakin. Kemudian, mengapa kalau mau manjat pohon harus berpegangan erat dan kuat? Gitu. Takut jatuh mati. Itu kalau yakin dari dalam diri kita, gitu. Mengapa kalau mau manjat pohon harus berpegang erat dan kuat? Karena disuruh Pak Tony itu nggak mungkin. Iya kan? Beda. Pasti udah dari dalam diri kita udah tertanam. Kalau manjat pohon nggak pegangan jatuh. Kalau jatuh pasti ada. Ya, Itu luka, yakin terluka. dari dalam diri kita. Gitu. Nanti kalau kita naik pohon nggak pegangan tangan, kemudian kita jatuh, agak bener itu berarti nggak yakin. Gitu. Nah itu adalah keyakinan. Jadi beda peraturan sama keyakinan. Jadi kalau peraturan biasanya dibuat oleh orang lain dan dirumuskan oleh orang lain dan harus kita taati. Tapi kalau keyakinan itu kita yang sudah tahu dulu itu konsekuensinya dan kita harus berbuat untuk diri kita sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau peraturan memang harus kita taati, kemudian kalau yakin itu berasal dari diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Jadi yang pertama itu kita bisa mendiskusikan keyakinan kelas dengan wali murid, dengan wali kelas maksudnya dengan wali kelas dan siswa. Kemudian berkolaborasi merumuskan peraturan yang menjadi suatu keyakinan. Jadi tadinya itu peraturan jadi suatu keyakinan. Nah, makanya ketika anak-anak tidak pakai seragam lengkap membuat barisan sendiri itu kan peraturan. Tapi ketika anak itu sudah tahu dengan peraturan itu dan kita yakin itu udah keyakinan gitu. Udah kesepakatan sendiri tanpa kita perintah kita udah berbaris sendiri. Ya. Itu bagus nggak itu, Pak? Sebenarnya lengkap berbaris sendiri itu bagus nggak itu kira-kira? kalau untuk dirinya sendiri bagus. Artinya dia tanpa diperintah udah bisa mengambil sikap dari dirinya sendiri untuk menempatkan diri. Nah, kalau yang disuruh berarti itu tidak taat dengan peraturan. Iya, pasti. Makanya kan itu adalah hukum. Hukum itu dampak tadi kan memang merasa minder, merasa malu, begitu, tidak terbuka seperti itu. Jadi kita akan mengarahkan bahwa yang peraturan itu akan menjadi keyakinan. Ya, peraturannya harus piket. Tapi kalau kita masih nyuruh piket berarti belum taat peraturan. Berarti kita belum yakin. Tapi kalau udah yakin pasti kalau udah hari Kamis misalnya piket, ya udah piket. Datangnya pagi ya pagi misalnya. Ya Bu itu ya. Ya. Gimana Bapak? Bapak kan hari Jumat saya piket. Saya yang yakin kalau hari Jumat itu piket Pak. Jadi berangkatnya siang gitu. Kok gimana Pak? Mau udah yakin hari ini Jumat udah piket terus datangnya. Berarti itu kita sengaja melanggar peraturan. Gitu. Jadi katanya nanti menjadi ribu istiqomah gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah peraturan dan ketika peraturan itu udah kita yakini, udah kita taati dan kita laksanakan dengan dari dalam kita sendiri tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan, itu sudah merupakan suatu keyakinan seperti itu. Ya, berita gitu ya berita. Ya, artinya bahwa kalau peraturan itu harus kita taati, kita laksanakan. Tapi ketika peraturan itu sudah kita jalankan dengan rasa enjoy, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada rayuan atau dorongan, tetapi karena dari dalam diri kita untuk melakukannya, itu sudah menjadi suatu keyakinan. Nah, yang seperti itu yang mau kita tanamkan yang ada di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Setuju Pak Ibu? Setuju. Kalau setuju, mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk mensukseskan budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, membaca dan menempelkan keyakinan kelas dengan mematuhi
dan melaksanakan apa yang kita sepakati. Kemudian mematuhi dan melaksanakan keyakinan yang dibuat masing-masing. Jadi apa yang kita buat masing-masing harus kita sepakati. Tapi keyakinan kelas ini tidak semua yang dituliskan itu harus kita sepakati. Gitu. Keyakinan itu sifatnya tidak memaksa, tidak memberatkan. Kemudian keyakinan kelas itu yang bisa diingat dan diapalkan kata-katanya. Gitu. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu banyak. Gitu. Sedikit tapi bisa kita laksanakan. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kalau setuju Bapak Ibu, nanti saya akan memandu kita bagaimana. Kita sepakat gak kita membuat keyakinan sekolah, terutama dengan apa yang kita laksanakan sehari-hari sebagai seorang guru. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sepakat? Baik. Nah, bukan ikut terus, jangan ikut-ikutan kalau kita tidak tahu tujuan yang kita capai gitu. Bu Istri Bapak bagaimana Bu Istri? Belum saya ditanya lu. Gimana Pak Ibu? Kalau saya mandu untuk membuat keyakinan kelas menjadi suatu keyakinan sekolah, karena sama, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah itu sama-sama budaya positif, begitu. Seharusnya kan memang keyakinan kelas dulu, setelah keyakinan kelas semuanya berjalan, baru kita satukan menjadi suatu keyakinan sekolah. Nah sekarang bagaimana kalau kita itu sudah memulai dengan kita melakukan keyakinan kelas? Karena saya itu ada bisik-bisik, kenapa kok sekolah kita sudah mulai berkurang kedisiplinannya, begitu? Bagaimana? Gimana Bapak sekolah? Gimana kalau saya memandu untuk membuat keyakinan sekolah? Artinya kalau guru-guru kan sudah buat keyakinan kelas. Nah sekarang bagaimana kita itu membuat keyakinan sekolah? Jadi apa yang kita tuliskan harus kita taati, gitu. Kalau kita udah buat kesepakatan atau tidak kita sepakati, berarti yang kita buat itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, begitu Pak Ibu. Ya, monggo. Ya, ini tak bawa bagikan. Jadi ini ada kertas apa namanya ini? Sticky note. Warna madin kalau kertas apa namanya itu Bu? Sticky note Pak. Post-it, kertas post-it. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas ini keyakinan Bapak Ibu yang tidak memberatkan Bapak Ibu, sehingga keyakinan Bapak Ibu itu harus ditulis, gitu. Harus kalian laksanakan, harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, gitu kan? Jadi apa aja, tapi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban kita, seperti itu. Silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Ini saya coba bagikan. Keyakinan sekolah, Pak. Keyakinan guru untuk sekolah kita. Ini pasti. Teruskan satu. Satu aja Pak. Satu boleh, dua boleh. Bu Tania. Satu. Bu. Ya, kira-kira kesepakatan sama Pak. Ketika kita sudah sepakat, berarti kita sudah yakin Pak. Kayaknya tahapannya keyakinan dulu Pak, nanti disatukan jadi kesepakatan bersama. Kan keyakinan kita pribadi dulu, nanti jadi kesepakatan bersama. Terputar itu. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya seperti saling tolong menolong.
Ini keyakinan kelasnya. Kemudian peduli akan kesehatan diri dan orang lain. Kemudian disiplin waktu dalam tugas maupun kehadiran kelas. Kemudian menjaga kebersihan dan keyakinan kelas. Kemudian bersikap sopan dan menghargai guru. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan Bapak Ibu itu berhubungan dengan tugas Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya seperti ini, akan menghargai waktu sebaik-baiknya, gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita menghargai waktu sebaik-baiknya, berarti kita tidak akan telat datang sekolah, kita tidak akan mencuri waktu untuk duluan keluar kelas, kita tidak akan mengambil jam ketika kita jam terakhir ada yang kosong, gurunya kita naik, itu seperti tidak menghargai waktu. Seperti itu. Apa aja seperti itu. Itu adalah suatu keyakinan yang nanti akan menjadi kesepakatan sekolah kita. Nah, tapi itu sebenarnya kan tugas kita itu sebagai seorang pendidik dan pengajar di sekolah, dan sebagai tugas ASN itu berlaku dari pukul sekian sampai sekian seharusnya. Nah itu kan aturan toh, harusnya memang nanti mengembang lagi bahwa aturan itu nanti akan menjadi kesepakatan negara, mungkin seperti itu. Gimana ya kita nempelnya ya? Di sini juga apa Bu? Tempel di sini dulu. Mana? Di slide? Ya boleh. Tempelkan di slide juga nggak apa-apa. Pokoknya kita sama-sama menulis. Tapi kemarin saya sebelum ditempelkan di belakang juga nggak apa Bu? Tempelkan di belakang sana. Nah. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu konsekuensinya juga ketika kita menuliskan konsekuensinya saya tidak akan telat. Berarti konsekuensinya berarti harus bangun lebih pagi, harus masaknya lebih pagi. Nah seperti itu konsekuensinya. Di belakang aja Bu, di belakang aja. Ya Bu. Ketik mana di belakang ya? Ketik aja. Di sini nggak bagus juga. Nanti ngaruh nggak? Enggak ya Bu. Yaudah di sini aja Bu. Tempel di depan aja nanti. Enggak Pak, bentar lagi Pak. Ya, paling 10 menit lagi Pak. Silakan Bapak Ibu ditempel di depan aja. Sebelumnya coba Bu, coba dibaca dulu Bu. Lebih guyup rukun. Dibacakan jadi supaya menjadi saksi gitu ya Pak ya. Oke. Saya membuat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Yang punya kita? Punya saya Pak, tertib akan tugas dan kewajiban sebagai pendidik. Kata-katanya ambulan dewan. Saya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena berkaitan dengan mengajar, saya mengajar dengan penuh semangat aja, tanpa beda-bedakan siswa. Malu tidak berangkat lebih awal di jam piket. Aku mau. Biasanya malu ketika piket tidak keliling lingkungan untuk kebersihan. Jadi saya harap guru piketnya juga keliling untuk kebersihan lingkungan. Malu
ya. Masih ada yang belum selesai. Saling menjaga lisan. Jadi dikurangi saling membicarakan satu sama lain. Ini keyakinan kelasnya, keyakinan diri kita untuk kesepakatan sekolah kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang didik. Pak Abrizal ini adalah berusaha masuk tepat waktu, yaitu satu. Kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kan ada alasannya. Saling menjaga lisan, betul Bapak Ibu. Jadi tidak boleh saling menyakiti. Ya, saling menjaga lisan. Cepat, tapi orang yang ada di sekolah tidak masuk. Mau pulang cepat dan malu, pulang cepat dan malu jarang masuk kelas. Tapi tidak boleh terlambat ya Bu Isti. Ya. Mana yang bagus itu? Kemudian tertib akan tugas dan kewajiban sebagai pendidik. Berarti kalau tertib, berarti ini ada rasa tanggung jawab dengan tugas kita. Kemudian mau ketika piket tidak keliling lingkungan untuk kebersihan. Nah ini harus didengarkan dari Tujuka ini. Dari Tujuka. Mengajar dengan penuh semangat tanpa membeda-bedakan siswa. Berarti ini adalah ingin mengetahui karakteristik siswa secara langsung. Inilah harus harapan kita sebagai seorang guru. Jadi membuat siswa itu lebih merdeka. Ya karena kita pengennya siswanya tidak dibeda-bedakan. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Jadi belum kita sepakati tapi sudah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian malu datang terlambat. Ya pada intinya seperti itu. Kemudian datang tepat waktu, berarti malu juga datang terlambat. Kemudian malu tidak masuk lebih awal ketika piket. Nah ini hari ini tadi piketnya belum ada yang masuk kata pertanian tadi. Akhirnya Pak Sri disuruh yang Bu Sri, ya Pak Sri. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi kesepakatan kita kebanyakan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sepakati kita akan didisiplin dengan waktu. Mudah-mudahan dengan disiplin waktu kita bisa membuat sekolah kita itu lebih disiplin, lebih tertib dan lebih budayanya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dilihat sama anak itu sudah tertanam dari Bapak Ibu gurunya, walaupun belum dipraktekkan, tapi dengan kita itu disiplin dengan apa yang kita laksanakan dan tugas, maka kita akan bisa menanamkan disiplin pada anak. Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu cara untuk membuat anak itu bisa menyelesaikan masalah sendiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian bagaimana cara menstabilkan identitas? Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama stabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kata-katanya. Kemudian yang kedua validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga menanyakan suatu keyakinan. Jadi ada 3 segitiga restitusi dan ini yang menggiring anak nanti akan bisa tertanam budaya positif sama anak. Nanti akan ada video tentang penanaman segitiga restitusi. Sambil istirahat Bapak Ibu, kita lihat dulu videonya. Budaya positif penerapan segitiga. Ini restitusi adalah ini. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah sendiri. Ini segitiga yang tadi. Nanti ada videonya yang kita laksanakan. Ini kasus pertama. Hari Rabu setelah istirahat pertama ada 2 murid yang terlambat masuk kelas. Assalamualaikum.
ini anak yang terlambat masuk kelas. Kira-kira nanti seperti itu cara penanganannya. Skenario. Rahasia bisa. Nah ini setelah dikasih itu masukkan Assalamualaikum Pak. siswa menghadap bapak guru atau guru nanti. Oh, kemarin ini loh. Lanjutin Pak Adri. Ini akan stabil identitas siswa. Mohon maaf kalau videonya atau suaranya itu karena nggak ruangnya vakum ya. Nah setelah menstabilkan identitas kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasannya kenapa terlambat. Nah ini terakhirnya menanyakan keyakinan yang sepakati. Yang terakhir ada tidak boleh terlambat masuk kelas. Tadi kalian datang terlambat masuk kelas. Kira-kira apa konsekuensinya kalau kalian datang terlambat masuk kelas? Oh gitu. Terus malu kawannya bersihkan kelas 3 hari. Ini kasusnya kedua, tidak mengerjakan PR karena ikut orang tuanya. Kita akan belajar tentang semangat. Senyum, sabar, salam. Ya, kita harus semangat setiap hari ya, biar kita tetap bisa mengikuti pelajaran. Nah, pada siang ini, siapa yang tidak membuat tugas, siapa yang tidak mengumpulkan PR hari ini? Silakan. Nah, Adit,
Ini peserta didik menemui guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Selamat siang. Ini kemudian memvalidasi tindakan yang salah dari siswa. Jadi anak menyampaikan alasannya. Praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang seperti itu bisa saya lakukan untuk setiap saat ketika saya menghadapi anak-anak yang melanggar atau tidak mentaati kesepakatan kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa mengikutinya seperti itu. Mudah-mudahan lambat laun, karena untuk menanamkan melaksanakan budaya positif itu tidak butuh tidak cepat, tapi membutuhkan waktu yang lambat. Mungkin itu pemaparan saya tentang destinasi tentang penanaman budaya positif di sekolah kita. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini dapat saya simpulkan bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini tidak lepas dari peran dan
nilai dari seorang guru untuk menerapkan budaya positif. Seorang guru harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki dan berpihak kepada siswanya agar nanti siswa mencapai suatu dedikasi yang bisa dia mandiri, bisa bertanggung jawab, bisa tercermin sebagai seorang yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa itu dengan pengimbasan budaya positif di sekolah. Tentu tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah kita, baik dari kepala sekolah, dewan guru, staf, tenaga pendidik, dan warga sekolah yang lain juga orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan untuk CDP kita, Bapak Sri Warsono SPD MPD yang sudah memberikan pencerahan pada kita pada siang hari ini. Banyak hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Bapak Sri Warsono MPD, mulai dari dasar dari aturan yang harus kita tetapkan seperti apa, atau keyakinan kelas yang mau kita bangun itu seperti apa, dimulai dari bagaimana kita bisa membedakan apakah itu hukuman, konsekuensi, kemudian juga ada yang namanya restitusi, sehingga bagaimana terlaksananya segitiga restitusi yang tadi dicontohkan oleh Bapak Sri Warsono dan juga tadi Bu Devita ya, sebagai acara demi acara sudah kita lewati bersama hingga sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Untuk kesimpulan kegiatan tadi sudah langsung disampaikan oleh Bapak Sri Warsono SPD MPD. Sebagai pembawa acara saya ada sedikit pantun ini ya. Belum dimulai pantunnya sudah asik. Jika gelap ambillah suluh. Pare, biasanya cakep nih Pare. Udah pakai cakep ini. Lagi ya, biar semangat ini. Atau kita pakai SMP 58 dulu. Siapa kita dulu ya, biar semangat. Ya. Siapa kita? Siapa kita? SMP 58. Iya. Kayaknya kita lanjutkan dengan pantunnya tadi lah biar lebih semangat ya. Jika gelap ambillah suluh. Cakep. Suasana terang hati pun nyaman. Masuk. Bersama CGP angkatan 7. Ya, mari kita majukan SMP 58. SMP 58 airnya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Disebut kenapa Bang? di pasar Selasa. Nah, Mari kita belajar tekun. Demi mantara kehidupan bangsa. iya. Ya, itu tadi acara demi acara sudah kita lewati bersama hingga sampailah kita pada penghujung acara. Selaku pembawa acara banyak salah dan khilaf dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.